Shalom sahabat pas yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan sharing kebenaran firman Allah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Beginilah firman Allah, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Pada hari ini saya akan memberikan tema untuk kita adalah Yesus sahabat terbaik kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 ini, kata sahabat dalam bahasa aslinya diambil dari kata dasar pilon, yang artinya adalah ada gambaran tentang sifat dan karakter yang mengandung kasih yang tulus di dalamnya. Ternyata di ayat berikutnya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, definisi kasih, definisi pilon ini sudah dijelaskan di dalam ayat 1. Dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah pokok, kita adalah rantingnya sebagai manusia. Maka ranting harus berpaut, harus intim kepada sang sahabat. Inilah definisi pilon, yaitu ada hubungan yang dekat atau hubungan yang intim satu dengan yang lain. Intim yang dimaksud adalah berpaut satu dengan yang lain, ada hubungan yang begitu erat. Inilah definisi sahabat di dalam Yohanes pasal 4 ini. Ada hubungan yang begitu intim. Beda dengan teman, ada hubungan yang begitu luar biasa, yang di dalamnya ada kasih yang tulus. Inilah posisi kita di hadapan Yesus Kristus. Yesus menganggap kita, Yesus memproklamirkan kita manusia sebagai sahabat-sahabat terbaiknya. Tetapi dengar baik saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di ayat 14 ini berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau." Ada kata jikalau di sini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kalau kita balik ayat ini, jikalau kita tidak melakukan perintah Allah, maka kita bukan sahabat Allah. Hanya orang-orang yang melakukan perintah Allah, itulah sahabat Allah yang terbaik. Itulah sahabat Yesus yang terbaik. Kita pastikan diri kita, apakah kita sudah menjadi sahabat Allah yang sudah terbaik. Apa perintah Allah, apa perintah Yesus yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi sahabat terbaik Allah. Yang pertama adalah di ayat berikutnya berkata, di ayat 17, "Kasihilah sesamamu manusia." Yang harus kita lakukan sebagai sahabat Allah, perintah Yesus yang harus kita lakukan adalah mengasihi sesama kita. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang tulus, kasih agape yang benar-benar timbul di dalam hati kita, bukan karena ada maksud tertentu, bukan karena ada keinginan tertentu, tapi itu karena memang Kristus ada di dalam hati kita. Maka kasih yang ada di dalam hati kita itu kita impartasikan, kita berikan, kita sharing kepada orang lain, sehingga orang yang menerima kasih kita, sehingga mereka benar-benar merasakan dampak yang luar biasa dari kasih yang telah kita berikan untuk mereka. Inilah yang pertama, perintah yang harus kita lakukan untuk kita menjadi sahabat Kristus. Yang kedua adalah di ayat sebelumnya dia berkata, kita harus tinggal di dalamku supaya sukacitamu menjadi penuh. Yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, ada hal-hal yang harus kita alami di luar dari kehendak Tuhan. Tinggal di dalam Yesus, di dalam perjanjian lama diumpamakan Yesus atau Allah diumpamakan sebagai kota benteng, kota pertahanan, gembala yang baik, tempat perlindungan. Berarti apa? Kalau kita ada di dalam Yesus,
ada perlindungan, ada kemenangan, ada kebebasan, ada sukacita yang luar biasa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita berada di luar Kristus, maka tidak ada sukacita, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan, tidak ada kesuksesan. Seperti kalau kita sedang di dalam rumah. Rumah adalah yang membentengi kita dari setiap musuh, dari setiap ancaman, baik hujan, baik apapun yang akan meneror kita dalam rumah kita. Tapi karena kita ada di dalam rumah, kita terjaga, kita terjamin, keselamatan kita terjamin karena kita ada di dalam rumah. Demikian halnya kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Ada banyak hal-hal yang akan menjatuhkan kita sehingga kita tidak memperoleh hadiah yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani yang akan kita dapatkan kalau kita berada di dalam Yesus Kristus. Ada dua perintah. Bagaimana sikap kita sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus. Inilah perintah yang harus kita lakukan, sehingga kita terus menjadi sahabat Kristus yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita punya sahabat yang paling baik, yaitu Yesus Kristus. Mungkin sahabat kita di dunia ini mengecewakan. Mungkin sahabat kita di dunia ini membuat kita putus asa, tidak punya harapan, tidak ada semangat lagi. Karena apa? Ada kata-kata yang membuat kita tersinggung, membuat kita sakit hati, sehingga kita putus asa. Bahkan mungkin saudara kandung kita, bahkan mungkin orang tua kita, anak-anak kita mengecewakan kita. Tetapi percayalah, kita punya sahabat yang baik, kita punya sahabat yang luar biasa, yang selalu peduli dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia terus ada di dalam kelemahanmu. Dia terus ada di dalam persoalanmu, yang membimbing, mengarahkan, dan membawa kita kepada dimensi yang luar biasa, sehingga kita meraih tujuan yang luar biasa, yaitu tujuannya yang kekal, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.